Baik, bisa diceritakan Pak Desmond detik-detik saat bus terbalik ini bagaimana kondisi di dalam bus seperti apa? Ada terjepit, ada bisa diambil, ada nggak bisa diambil. Sebelum nggak diangkat mobil itu, itulah yang saya Baik, tahu. Tengok. apakah banyak penumpang yang tertidur saat kecelakaan terjadi sehingga tidak sadar terjadi Dari kecelakaan? dari mulai Bukit Tinggi ada ngantuk, ada sebagian tidur sampai dapat Padang Panjang ini. Pak Desmond, tadi Anda mengatakan Anda selamat karena sempat melompat ya, Pak Desmond? Iya, begitu jatuh mobil itu, tengok reben kaca yang di depan itu Supri itu, terus larilah. Anda kan duduk di... Mulai berangkat, Baik, duduk sebelah kanan. ya di sebelah kanan di bangku ketiga ya. Jadi Anda melompat lewat mana Pak Desmond? Iya, Lewat pintu atau lewat jendela? lurus yang orang apa itulah yang di samping bangku sebelah kiri itu. Terus begitu terbuka pintu apa itu kaca reben itu, terus keluarlah. Ya cuman itu. Baik, apakah hanya Anda Pak Desmond yang berhasil melompat hingga selamat atau juga ada beberapa penumpang lainnya yang juga melompat dari bus sebelum bus terguling? Enggak ada, cuman saya sendiri. Baik, baik, ini Anda rencananya akan ke Jakarta menemui siapa Pak Desmond? Keluarga. Baik, baik, terima kasih Pak Desmond. Sekali lagi kami turut prihatin atas peristiwa yang menimpa Anda. Semoga para korban yang saat ini dirawat juga cepat pulih. Baik, terima kasih Pak Desmond. Ya pemirsa, bus antar lintas Sumatera mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Padang Panjang, Sumatera Barat. Akibatnya 12 orang meninggal dunia, sementara 23 lainnya luka-luka. Saja kita melakukan dan langkah pada korban. Terakhir kita membuat laka lantas pada Padang di rumah sakit ini untuk nanti pihak-pihak keluarga maupun pihak terkait dengan laka tunggal di Padang Panjang. Ini mungkin dari saya, jadi tidak ada tanya jawab. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, para korban akibat kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera di Padang Panjang, Sumatera Barat sudah dievakuasi seluruhnya ke dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, Sumatera Barat. Tak hanya korban dewasa, tampak pula korban anak-anak yang menjadi korban tewas maupun korban luka akibat peristiwa ini.
Adapun penyebab kecelakaan diduga karena bus mengalami remblong saat melaju kencang di kondisi jalan yang menurun di kawasan Padang Panjang, Sumatera Barat sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia Barat tadi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Anda kembali di Breaking News, pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, bus antar lintas Sumatera mengalami kecelakaan tunggal di Padang Panjang, Sumatera Barat pada pukul 8:10 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Bus ini mengangkut 48 penumpang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat menuju Jakarta. Mohon dengan hormat dan sangat kepada seluruh masyarakat. Akibat kecelakaan 12 orang meninggal dunia, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Karena itu akan menghambat proses evakuasi dan penyelamatan korban. Para korban, baik korban tewas maupun korban luka, telah dievakuasi ke dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit IRC dan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Sementara itu, sopir dan kernet bus dilaporkan selamat dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan. Adapun penyebab kecelakaan, pemirsa, diduga karena remblong, di mana rem bus tiba-tiba tidak berfungsi saat melaju dengan kecepatan tinggi di kontur jalan yang menurun di kawasan Padang Panjang, Sumatera Barat. Saat ini seluruh korban telah berhasil dievakuasi. Bus yang sempat terguling di sisi kiri jalan juga telah dikembalikan ke posisi semula. Dan kini para petugas gabungan tengah melakukan penyisiran
di dalam bus maupun di sekitar lokasi kecelakaan. Kemudian nantinya kepolisian akan menggelar olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dan pemirsa, kami akan menghubungi rekan kami jurnalis iNews Wahyu Sikumbang yang kini berada di RSUD Padang Panjang, Sumatera Barat. Selamat siang Wahyu, ada berapa korban yang kini dirawat di RSUD Padang Panjang? Ya, di RSUD Padang Panjang ini di IGD-nya ada sekitar 12 korban yang dirawat, itu dewasa dan termasuk dengan anak-anak. Sementara di Rumah Sakit YRC Padang Panjang juga ada sekitar 4, terakhir tadi 4 korban dirawat ke rumah sakit di Rumah Sakit YRC Padang Panjang. Tadi juga dapat informasi bahwa ada sekitar 2 korban yang juga dibawa ke Rumah Sakit Atma Mutar Bukit Tinggi. Tapi itu belum bisa dipastikan ya benar atau tidaknya. Tapi informasi sementara begitu. Demikian. Baik, Wahyu, boleh Anda lebih mendekat ke arah bagian dalam rumah sakit untuk memperlihatkan kepada kami situasi terkini di sana, Wahyu. Wahyu, dari korban luka yang dirawat di sana, bagaimana kondisi mereka? Adakah yang mengalami kondisi kritis sehingga harus dirujuk ke rumah sakit lain? Korban di sini pada umumnya menderita luka patah ya, ada patah kaki, ada bagian patah tangan, tapi juga ada yang luka-luka ringan. Yang kritis itu sudah tidak ada di sini lagi. Sementara jumlah korban yang sudah terdata meninggal dunia itu 12 orang. Tadi sebelumnya sempat disebutkan 13, tapi ini data terakhir menyebutkan 12 orang. Begini suasana dari rumah sakit IGD Rumah Sakit ya Umum Daerah Padang Panjang. Korban yang menderita patah kaki masih berada di sini dan tidak ada kemungkinan untuk dirujuk lagi. Demikian. Baik, untuk jenazah korban meninggal dunia, apakah juga berada di sana, Wahyu? Ya, bagaimana Pak? Untuk jenazah korban meninggal dunia, apakah juga dievakuasi ke sana, Wahyu? Di rumah sakit untuk jenazah korban yang meninggal dunia itu sudah dievakuasi dari rumah sakit ini dan rumah sakit Padang Panjang, rumah sakit YRC Padang Panjang. Ada 2 rumah sakit tempat evakuasinya. Untuk data sementara. Baik, jadi ada sekitar 12 orang yang dirawat di sana ya, Wahyu. Ada berapa anak-anak yang juga menjadi korban? Dari pantauan saya di sini, di situ 1, 2, ada 4 anak-anak yang juga menderita luka dan didampingi oleh petugas medis dari rumah sakit dan Polda Sumbar mendampingi para korban. Umumnya pada anak-anak ini menderita luka ringan. Mereka dapat bermain bersama orang tuanya dan juga ditemani oleh para polwan dari Padang Panjang dan Polda Sumbar. Baik, apakah sudah ada keluarga korban yang berdatangan ke sana? Ya, benar sekali, Mbak. Keluarga korban sudah mulai berdatangan, baik yang dari Bukit Tinggi, dari Pesaman juga ada beberapa, diantaranya sudah mulai berdatangan dan sudah menemui keluarganya di rumah sakit ini. Baik, kalau berdasarkan hasil wawancara Anda terhadap korban di sana, menurut kesaksian mereka, bagaimana detik-detik peristiwa kecelakaan ini terjadi, Wahyu? Awalnya perjalanan lancar, ya. Itu mulai dari Bukit Tinggi, dalam perjalanan menuju ke arah ke Padang itu, sesampainya di dekat terminal bus Bukit Surungan, itu ada tanjakan tajam dan disitulah mulai terasa mobil berjalan mundur gitu.
dan sudah tidak terkendali dan langsung rebah kuda. Baik, Wahyu, tadi juga ada Kapolda Sumatera Barat yang datang ke sana. Apa yang disampaikan oleh Kapolda kepada para korban maupun awak media yang berada di sana? Ya, maaf. Kapolda Sumbar tadi sudah memastikan di Rumah Sakit Umum Daerah ini mendirikan posko DVI untuk antemortem dan postmortemnya. Itu berada di bawah, berada di lantai dasar di bawah dari UGD ini. Baik, jadi itu artinya yang baru dilakukan tadi. Baik, akan dibuka posko DVI untuk proses identifikasi korban ya, Wahyu? Ya, sudah dibuka. Tadi Kapolda tadi menyampaikan rilisnya, jumpa persnya juga itu di depan posko DVI itu. Posko DVI untuk korban kecelakaan bus ini berada di lantai dasar atau basement di bawah instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang ini. Baik, Wahyu, dari 12 korban meninggal dunia, sudah berapa korban yang berhasil diidentifikasi? Data sementara itu masih di lapangan ya, dari petugas. Itu beberapa, ada sekitar 2 atau 3 korban baru yang saya dapatkan tadi. Nanti update-nya akan segera disampaikan pada kesempatan pertama. Baik, untuk korban meninggal dunia ini apakah langsung diserahkan ke pihak keluarga atau jenazahnya masih berada di rumah sakit, Wahyu? Para korban yang meninggal dunia itu masih berada di rumah sakit dan para keluarga korban satu persatu sudah mulai berdatang di sini. Dan informasinya tadi begitu identifikasi sudah selesai dilakukan, itu langsung diserahkan kepada keluarga. Baik, Wahyu, tadi kan Kapolda Sumatera Barat Irjen Gatot Tri Suryanta datang ke sana. Apakah juga menyampaikan perkembangan informasi mengenai olah TKP untuk kemudian mengetahui penyebab pasti kecelakaan? Ya, Kapolda Sumbar tadi menyampaikan bahwa setelah melihat para korban yang berada dirawat di beberapa rumah sakit di Padang Panjang ini, Kapolda juga menyampaikan sedang dilakukan olah tempat kejadian perkara, masih sedang berlangsung. Itu termasuk dengan pembukaan DVI-nya, posko DVI di rumah sakit ini. Sementara untuk melakukan olah tempat kejadian akan segera dilakukan. Seperti saat ini sedang berlangsung olah tempat kejadian perkara karena seluruh korban-korban yang terhimpit dan yang terjebak di dalam bus itu sudah berhasil dikeluarkan semua. Baik, terima kasih Wahyu Sikumbang, jurnalis iNews langsung dari RSUD Padang Panjang, Sumatera Barat. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk memperbarui informasi terkini di sana. Terima kasih, Wahyu. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya Fazila Hairunisa.